Dok, di menit 7.10 dokter bilang kalau setelah vaksin ada gejala-gejala ringan justru bagus. Terus kalau saya setelah vaksin AstraZeneca nggak ada keluhan, berarti nggak bagus dong. Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini saya mau jelasin tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk lagi di kolom komentar. Kalau misalnya selama ini mungkin Millennials yang sudah divaksin AstraZeneca itu pada banyak yang ngerasa badannya demam, badannya sakit, tangannya pegel, lemes, berat rasanya. Bahkan ada yang bilang badannya sampai rasanya kayak remek, kayak ketabrak truk. Tapi ternyata ada juga loh millennials di luar sana yang bertanya ke saya, kok saya nggak ada gejala apa-apa ya? Kalau misalnya nggak ada gejala apa-apa, berarti artinya apakah saya nggak terbentuk antibodinya? Kita coba bahas sama-sama ya, stay tune ya. Dari Yas17, dok saya divaksin AstraZeneca tapi nggak ada efek apa-apa. Cuman bekas suntikan aja, itu gimana dok? Lalu dari Bang Tan Boys, tanya dok kalau udah divaksin satu, tidak ada gejala apapun, itu gimana dok? Lalu dari Lukman Wijaya, dok kalau tidak ada efek gimana? Lalu dari Dwi Sadeni, ini mengacu kepada video yang sebelumnya ya. Dia bertanya, dok di menit 7.10 dokter bilang kalau setelah vaksin ada gejala-gejala ringan justru bagus. Terus kalau saya setelah vaksin AstraZeneca nggak ada keluhan, berarti nggak bagus dong? Oke, jadi sebenarnya ini pertanyaan yang sangat bagus dan sangat menarik untuk kita bahas sama-sama. Ingat nggak waktu dulu kalau saya pernah cerita, kalau setelah vaksin, lalu misalnya anaknya demam, ataupun kita mengalami ada gejala-gejala ringan, seperti mungkin ada demam, mungkin ada sakit kepala, mungkin badannya nggak enak, itu sebenarnya adalah tanda yang baik kalau antibodi kita meresponi dengan sangat baik vaksinnya. Oke? Tapi juga bukan berarti kalau misalnya tidak ada gejala, lalu artinya antibodi kita tidak respon. Atau antibodi kita jadi malah cuma tidur, tidak memberikan efek apapun. Malah sebenarnya semua orang yang divaksin maunya seperti kamu-kamu ini yang nggak ada gejala apapun. Yang udah divaksin ngerasanya biasa aja, bisa beraktivitas normal tanpa ada gangguan sedikit pun. Jadi menurut saya, kamu termasuk yang beruntung. Istri saya aja demam, sampai tangannya sakit, sampai nggak bisa ngapa-ngapain rasanya satu hari. Tapi banyak juga millennials yang lain yang bener-bener sampai terkapar berhari-hari, bahkan ada yang sampai seminggu, 2 minggu, karena masih merasakan nggak nyaman dari vaksin ini. Oke, jadi saya tegaskan, bukan berarti kalau misalnya tidak ada tanda atau tidak ada gejala atau ya ada rasa yang nggak enak yang kamu rasakan, itu artinya bahwa kamu nggak bekerja antibodinya. Tapi justru antibodi itu akan tetap bekerja karena dia akan tetap mengenali, cuman kamu beruntung reaksinya tidak seheboh teman-teman millennials yang lain. Oke? Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ini adalah saya bisa bilang ya kamu beruntung lah. Mudah-mudahan nanti di dosis kedua pun kamu juga nggak ada apa-apa. Gejalanya pun juga kalau ada pun ringan atau mungkin bisa sama seperti yang pertama kali ini. Dan untuk millennials yang mungkin di dosis pertama itu ngerasanya nggak nyaman, nggak enak, sampai nggak bisa bangun mungkin bisa nonton penjelasan di link saya yang sebelumnya, yaitu kalau misalnya trauma di dosis yang pertama, apakah kita perlu lanjut di dosis yang kedua? Apakah nggak usah mungkin? Apakah kita biarinin aja? Well, bisa nonton penjelasannya di link di atas ini ya. Nah, terus pertanyaannya, kok bisa ada orang yang gejalanya berat banget, tapi ada juga yang gejalanya hampir nggak ada. Mungkin seperti millennials yang nanya-nanya saya seperti ini. Well, jawabannya adalah kembali lagi ke respon imun kita masing-masing. Ada yang begitu respon imunnya pertama kali kenal virus ini, dia langsung hajar, langsung serang, langsung menimbulkan reaksi-reaksi yang nggak nyaman. Tapi ada juga mungkin yang reaksi di dalam tubuhnya santai, tenang, sehingga tidak begitu menimbulkan gejala-gejala yang berarti. Oke? Nah, kalau millennials masih punya pertanyaan seputar gejala efek samping yang mungkin ditimbulkan dari setelah vaksin AstraZeneca, bisa langsung share dan komen di bawah ini sebanyak-banyaknya. Saya akan dengan senang hati untuk menjawab semua pertanyaannya. Dan jangan lupa like,
dan subscribe kalau belum. Lalu share video ini sebanyak-banyaknya dan stay safe.